شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, di bulan Ramadan ini kaum muslimin sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian berupa mewabahnya virus corona. Akan tetapi sebagai seorang muslim, tentu saja walaupun di tengah wabah kita harus tetap menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Jalla wa ala. Dan di antara ketaatan yang bisa kita lakukan terutama di bulan Ramadan ini adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa memperbanyak bacaan Al-Quran? Karena yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia, dia akan menjadi agung. Umat Islam, umat yang diturunkan kepada mereka Al-Quran, maka mereka pun menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dan apabila Al-Quran tersebut turun ke dalam hati seseorang, mengisi relung hati seseorang, maka orang tersebut akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, kenapa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini? Yang kedua adalah karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menurunkan Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana dimulai di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah Jibril alaihissalam. Beliau senantiasa mendatangi serta mengajarkan kepada Nabi SAW Al-Quran setiap tahunnya sekali, yaitu di bulan Ramadan. Dan di tahun wafatnya Nabi SAW, maka Jibril mendatangi Nabi SAW 2 kali untuk mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW pun memberikan suri tauladan kepada kita agar kita memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan begitu pula para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka pun sebagian di antara mereka tinggalkan majelis-majelis ilmu, mereka tinggalkan amalan ibadah yang sunnah karena mereka ingin fokus dalam membaca Al-Quran. Karena itu maka hendaknya kita memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, kenapa kita memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan di tengah wabah corona ini? Karena Al-Quran merupakan obat penawar baik bagi penyakit rohani maupun penyakit fisik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran tidak hanya menjadi obat rohani saja, semacam keraguan-raguan, kemunafikan, syubhat dan lain sebagainya. Akan tetapi Al-Quran pun bisa menjadi obat fisik, obat jasmani apabila Al-Quran dijadikan sebagai ruqyah. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam hadis yang masyhur, yang sahih, bahwasanya ada salah seorang yang disengat kalajengking, kemudian dibacakan atau diruqyah dengan surat Al-Fatihah, maka dia menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan hal tersebut bisa membentengi kita dari berbagai macam penyakit dan juga bisa menjadi obat penawar bagi segala penyakit yang menimpa kita. Kemudian kenapa kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran? Yang keempat adalah dengan kita memperbanyak intensitas membaca Al-Quran, maka sungguh kita akan mengurangi intensitas kita dalam membaca berita-berita tentang virus corona. Bisa jadi orang sehat, akan tetapi dia merasakan gatal di tenggorokannya.
merasakan sesak nafasnya, merasakan pusing kepalanya karena dia merasa khawatir, dia merasa takut akibat membaca berita tentang virus corona, sehingga hal itu berpengaruh pada sisi medisnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa tetap menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di tengah wabah ini, dan di antaranya tentu saja adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.